kelompok 1 yang beranggotakan Sofia Salsabila, NPM terakhir 75, Dwi Nikmatul Izzah dengan NPM terakhir 90, dan Indria Arkanitias dengan NPM terakhir 97 akan mempresentasikan mengenai komponen diet seimbang, yaitu nutrien dan faktor diet, serta peran nutrisi dalam organ atau sistem kunci untuk suplai nutrien. Adapun tujuan dari mempelajari materi ini diharapkan 1. Dapat mengetahui apa saja nutrien yang terlibat dalam mempertahankan sistem imun. Yang kedua, dapat memahami bagaimana resiko potensial radikal bebas dalam tubuh. Yang ketiga, dapat mengetahui apa saja peran mikronutrien dalam sistem pertahanan oleh antioksidan. 4. Dapat mengetahui faktor yang terlibat dalam pembentukan tulang. Kelima, dapat memahami bagaimana peran kalsium dalam pembentukan dan pemeliharaan rangka. Keenam, dapat memahami bagaimana peran mikronutrien lain dalam pemeliharaan rangka dan keterkaitannya dengan kalsium. Serta 7, dapat mengetahui apa saja sumber-sumber alkohol dan jumlah yang dikonsumsi. 8, dapat memahami bagaimana metabolisme alkohol dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian yang ke-9 ada dapat memahami bagaimana kebutuhan air dalam tubuh dan akibat peran cairan dalam tubuh. 10. Dapat memahami bagaimana cairan dapat berkontribusi bagi keseimbangan cairan dan bagi nutrisi. Yang ke-11 dapat mengetahui apa saja fungsi dari saluran gastrointestinal. Kemudian yang ke-12 dapat mengetahui apa saja gangguan fungsi saluran gastrointestinal yang berdampak pada status gizi. Kemudian yang ke-13 dapat memahami bagaimana interdependensi atau ketergantungan antara saluran GI bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ke-14 dapat memahami bagaimana interdependensi saluran GI bagian bawah dan status gizi. Kemudian yang 15 dapat mengetahui apa saja kebutuhan gizi untuk otak. Yang ke-16 dapat mengetahui apa saja nutrien yang diperlukan untuk fungsi otak. Yang ke-17 dapat mengetahui apa peran otak dalam pengendalian asupan makanan. Kemudian yang ke-18 dapat memahami bagaimana peran potensial nutrisi dalam aspek perilaku pada fungsi otak. Yang ke-19 dapat mengetahui apa saja gangguan makanan itu. Yang ke-20 dapat mengetahui apa peran nutrisi dalam struktur dan fungsi mata. Dan yang ke-21 dapat memahami bagaimana efek defisiensi gizi terhadap fungsi mata. Langsung saja, yang pertama ada nutrien yang terlibat dalam upaya mempertahankan sistem imun. Jadi, selain untuk memperoleh nutrisi dan energi, nutrien juga berperan untuk mempertahankan ketahanan tubuh. Nah, sistem imun sendiri berperan sangat penting dalam melindungi tubuh dari bahaya yang disebabkan oleh infeksi, inflamasi, dan trauma-trauma. Untuk nutrien yang terlibat di sini dibagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Di antaranya untuk sistem imun itu ada protein. Kurangan protein berkaitan dengan gangguan imunitas perantara sel, fungsi fagosit, sistem komplement, sekresi antibodi, imunoglobulin A, dan produksi sitokin. Kemudian ada zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang diperlukan dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Di sini yang berkaitan dengan sistem imun ada vitamin A. Vitamin A mempunyai peran penting di dalam pemeliharaan sel epitel. Sel epitel merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat dalam imunitas non-spesifik atau perlindungan lapis pertama, seperti kulit, selaput lendir, silia, saluran nafas, dan lain sebagainya. Kemudian ada vitamin E, yaitu atau yang biasa disebut tokoferol, terutama tokoferol yang telah diketahui sebagai antioksidan yang mampu mempertahankan integritas membran sel. Yang ketiga ada vitamin C. Vitamin C juga dikenal sebagai antioksidan yang mampu membantu menetralisir radikal bebas. Kemudian yang keempat ada selenium.
Selenium dalam glutation peroksidasa mempunyai peranan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik. Yang kelima ada zinc. Zinc ini memegang peranan penting dalam banyak fungsi tubuh. Sebagai bagian dari enzim atau sebagai faktor pada kegiatan lebih dari 300 enzim. Zinc juga berperan dalam proliferase sel terutama sel mukosa. Yang terakhir ada zat besi. Zat besi berperan dalam imunitas, yaitu pembentukan sel-sel limfosit. Selanjutnya, resiko potensial radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas sendiri adalah molekul, atom, atau gugus yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada kulit terluarnya sehingga sangat reaktif dan radikal, seperti misalnya radikal turunan oksigen reaktif atau RIOS dan RNS atau reaktif nitrogen spesies. Radikal bebas di dalam tubuh merupakan hasil samping dari proses oksidasi dan pembakaran sel yang terjadi pada waktu bernafas, metabolisme sel, olahraga yang berlebih, peradangan, dan terpapar polusi seperti asap rokok, radiasi matahari, dan lain sebagainya. Radikal bebas ini akan bereaksi dengan molekul sel di sekitarnya untuk memperoleh pasangan elektron sehingga menjadi lebih stabil. Tetapi molekul sel tubuh yang diambil elektronnya akan berubah menjadi radikal bebas. Nah, reaksi ini akan berlangsung terus-menerus dalam tubuh dan bila tidak dihentikan akan menimbulkan stres oksidatif yang menyebabkan suatu peradangan, kerusakan DNA atau sel, dan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, katarak, dan penemuan dini. Bisa dilihat selengkapnya pada gambar. Akibat stres oksidatif radikal bebas. Selanjutnya ada peran mikronutrien dalam sistem pertahanan oleh antioksidan. Antioksidan itu apa? Nah, antioksidan itu merupakan suatu senyawa yang dapat menyerap atau menetralisir radikal bebas sehingga mampu mencegah penyakit degeneratif seperti kardiovaskuler, karsinogenesi, dan penyakit lainnya. Jadi tadi radikal bebas dapat menyebabkan berbagai penyakit atau stres oksidatif. Nah, adapun senyawa yang menyerap atau menetralisir radikal bebas tersebut disebut antioksidan ini. Nah, antioksidan itu ada dua, meliputi antioksidan endogen adalah enzim, yaitu superoksida dismutase, memerlukan zinc, tembaga, dan mangan untuk aktivasinya. Yang kedua, glutation peroksidase, memerlukan selenium dan glutation serta bekerja dengan cara mereduksi peroksida menjadi air. Glutation dihasilkan dalam reaksi yang memerlukan riboflavin sebagai kofaktor. Ketiga, katalase, membutuhkan nitrogen peroksida yang merupakan protein yang mengandung heme, oleh karena itu memerlukan zat besi. Selain itu ada juga antioksidan eksogen yang terdiri dari vitamin C, vitamin E, dan lainnya. Nah, mikronutrien tersebut memiliki kemampuan menangkap radikal bebas sehingga dapat dijadikan pengganti konsumsi antioksidan sintesis. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang terlibat dalam pembentukan tulang. Tulang adalah jaringan hidup. Sel-sel tulang yang menghasilkan matrik organik dikenal sebagai osteoblast. Matrik organik terdiri dari serat kolagen dalam satu gel setengah padat. Nah, tulang terdiri atas protein, tempat tersimpannya zat organik. Menurut M. Barazi, terdiri dari protein, berperan penting dalam regulasi mineralisasi tulang dan mencakup alkali fosfase yang mengandung zinc, serta protein terkarbosilasi gamma yang terkandung pada vitamin K. Kemudian ada komponen mineral utama pada tulang adalah kalsium dan fosfat. Kemudian ada unsur kelumit seperti magnesium, fluorid, dan strontium yang kadang-kadang dapat menggantikan kalsium dan struktur kristalnya. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa tulang memiliki komposisi seperti protein, kalsium, fosfat, magnesium. Kemudian
diatur oleh vitamin D, protein yang bergantung pada vitamin K, alkali fosfatase. Kemudian pembentukan tulang memerlukan kalsium fosfat, vitamin C. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi keseimbangan tulang, ada keseimbangan asam basa, alkohol, kafein, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga vitamin A, aluminium, dan lain-lain. Selanjutnya ada peran kalsium dalam pembentukan dan pemeliharaan rangka. Kalsium merupakan mineral yang penting untuk manusia. 99% kalsium di dalam tubuh manusia terdapat di tulang. Nah, keseimbangan kalsium diregulasi oleh aktivitas pada saluran cerna atau absorpsi, ginjal ekskresi, dan tulang mobilisasi dan deposisi. Nah, dalam absorpsi kalsium dipengaruhi oleh inhibitor dan promotor. Promotor di sini ada vitamin D, laktosa, protein dalam diet, oligosakarida yang tidak tercerna, dan kondisi asam di jejunum. Kemudian inhibitor ada fitat, oksalat, penggunaan antisida, lemak diet yang tidak terabsorpsi, serta konsumsi serat berlebih. Kemudian, selain kalsium juga terdapat peran mikronutrien lain dalam pembentukan rangka dan pemeliharaan rangka, yaitu vitamin D. Berperan penting dalam meregulasi keseimbangan kalsium, dan defisiensi vitamin D akan menyebabkan tidak adekuatnya mineralisasi tulang. Kemudian fosfor. Di dalam tubuh sebagai fosfat merupakan mineral utama kedua dalam tulang. Yang selanjutnya ada mineral dan vitamin lain. Magnesium terlibat dalam pembentukan kristal tulang. Vitamin A dalam jumlah besar dikaitkan dengan perubahan pada tulang, termasuk penebalan tulang dan hiperkalsemia. Vitamin C diperlukan dalam pembentukan asam amino terhidroksilasi, yaitu lisin dan prolin. Vitamin K diperlukan untuk proses karboksilasi gamma pada residu glutamat untuk membentuk 3 protein kunci yang terdapat dalam tulang. Kalium dianggap sebagai faktor penting dalam kesehatan tulang dan dihubungkan dengan peningkatan densitas mineral tulang, sehingga juga terkait dengan peningkatan risiko fraktur. Kemudian yang ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentukan dan kesehatan tulang. Apa saja? Yaitu ada mineral seperti zinc, tembaga, boron, aluminium, mangan, dan kronium. Kemudian ada juga faktor-faktor lain seperti alkohol, kafein, dan fitoestrogen. Kemudian sumber-sumber alkohol dan jumlah yang dikonsumsi. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70 2012 menjelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian, mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan distilasi atau fermentasi tanpa distilasi. Etanol dapat dikonsumsi sebagai hasil dari pertanian melalui fermentasi gula menjadi etanol, seperti tape, ketan, beras, singkong, dan lain sebagainya. Untuk pengukuran konsumsi alkohol di Inggris, status unit atau satuan alkohol didefinisikan sebagai 8 gram atau 10 mili etanol. Anjuran pemerintah untuk asupan alkohol yang aman ialah tidak lebih dari 3-4 unit per hari untuk pria dan 2-3 unit per hari untuk wanita. Sedangkan untuk minum berlebih didefinisikan sebagai konsumsi sebanyak 2 kali jumlah yang dianjurkan dalam sehari. Sedangkan dalam seminggu, asupan tidak boleh menjadi 21 unit untuk pria dan 14 unit untuk wanita, serta harus ada hari yang bebas alkohol. Ada metabolisme alkohol kemudian ada metabolisme alkohol dan akibat dari konsumsi yang berlebihan. Metabolisme alkohol yaitu melibatkan 3 jalur. Yang pertama ada jalur dehidrogenase.
Jalur ini terletak pada sitosol atau bagian cair dari sel. Keadaan fisiologi ADH memetabolisir alkohol yang berasal dari fermentasi dalam saluran cerna untuk proses dehidrogenase steroid dan omega 9 oksidasi asam lemak. Kemudian yang kedua ada jalur mikrosomal ethanol oxidizing system atau MEOS. Jalur ini terletak dalam retikulum endoplasma dengan pertolongan 3 komponen mikrosom. Kemudian yang ketiga ada jalur enzim katalase yang terdapat pada peroksisom. Pada jalur ini, hidrogen yang dihasilkan dari metabolisme alkohol dapat mengubah keadaan redoks pada pemakaian alkohol yang lama dapat mengecil. Perubahan ini dapat menimbulkan perubahan metabolisme lemak dan karbohidrat dan dapat menyebabkan bertambahnya jaringan kolagen serta dalam keadaan tertentu dapat menghambat sintesa protein. Kemudian ada laju metabolisme alkohol. Laju metabolisme alkohol ini dapat bervariasi dan terkait dengan ukuran tubuhnya itu berbeda-beda. Pada pria mulai yang sehat, laju metabolisme alkohol mencapai 5-10 gram per unit per jam. Wanita mengalami kenaikan kadar alkohol darah yang lebih tinggi karena wanita memiliki lebih banyak lemak, lebih sedikit air. Jadi umumnya memiliki berat badan yang lebih rendah sehingga kadar alkohol menjadi lebih tinggi. Kemudian ada akibat dari mengonsumsi alkohol yang banyak. Yang pertama ada gangguan pada hati atau penyakit hati, yaitu dapat menyebabkan penurunan fungsi hati, penurunan status vitamin. Contohnya yaitu pada penyakit hepatitis, sirosis, kanker hati. Kemudian yang kedua ada penyakit jantung koroner. Penyakit ini mengalami peningkatan lipid darah, kerusakan pankreas, atau menurunnya pelepasan insulin diabetes tipe 2. Kemudian yang ketiga ada sistem saraf. Pada sistem saraf ini terjadi defisiensi tiamin atau yang disebut dengan neuropati perifer. Kemudian terjadi sindrom Wernicke atau Korsakoff. Ada terjadi demensia dan dapat terjadi kerusakan otak kecil yang mempengaruhi keseimbangan. Kemudian yang keempat ada sindrom alkohol janin. Sindrom alkohol janin ini dapat terjadi pada ibu yang sedang mengandung. Yang nomor 5 ada peningkatan kadar asetaldehida in utero. Pada ini dapat terjadi gangguan produksi DNA janin, retardasi pertumbuhan. Kemudian ada dampak dari penyalahgunaan alkohol terhadap gizi. Yang pertama yaitu ada metabolisme lemak dalam hati menjadi abnormal dengan jumlah yang besar. Pada NADH dan NADPH yang dihasilkan oleh metabolisme dapat menstimulasi sintesis lemak yang menyebabkan tingginya kadar VLDL yang bersirkulasi. Kemudian yang kedua, dampak penyalahgunaannya yaitu dapat berupa pengendalian kadar glukosa darah kurang efektif. Hal ini mencerminkan berkurangnya produksi insulin dan menurunnya gluconeogenesis. Kemudian yang ketiga dapat terjadi meskipun katabolisme protein tidak terpengaruh, sintesis protein berkurang, maka perbaikan jaringan ini terganggu dan produksi enzim pencernaan dapat berkurang. Kemudian dapat terjadi alkohol tersebut menginduksi pemecahan bentuk aktif vitamin D. Kemudian zinc merupakan kofaktor untuk alkohol dehidrogenesis. Kadar zinc ini dapat menurun sehingga mengganggu metabolisme alkohol.
Kemudian, kebutuhan air dalam tubuh dan peran cairan. Air mencakup 50-60% dari keseluruhan berat badan rata-rata pada orang dewasa. Dan bahkan penurunan sekecil apapun pada tingkat hidrasi akan berdampak serius pada fungsi normal tubuh. Kandungan air pada pria lebih tinggi daripada wanita karena presentasi massa bebas lemaknya lebih tinggi yang mengandung lebih banyak air daripada lemak. Kemudian air tersebut dapat digunakan untuk proses yang pertama, proses ingesti. Proses ingesti itu memasukkan makanan, misalnya dengan menelan. Kemudian yang kedua, pengangkutan nutrien dan metabolit dalam larutan. Nah, air tersebut dapat digunakan untuk proses metabolik yang berlangsung dalam lingkungan cairan untuk upaya mempertahankan gradien osmotik. Kemudian air juga diperlukan dalam pemeliharaan kelembapan membran mukosa. Dan air dapat digunakan untuk fungsi ginjal yang bergantung pada tekanan perfusi yang adekuat. Kemudian air juga dapat digunakan untuk proses pengaturan suhu tubuh melalui pengeluaran keringat. Kemudian ada kelompok populasi manusia yang beresiko mengalami dehidrasi, yaitu yang pertama, kelompok yang mungkin beresiko pada anak kecil. Alasan kerentanan terhadap resiko yaitu karena mekanisme rasa haus belum berkembang secara sempurna atau kurangnya kesadaran. Yang kedua, ketergantungan kepada orang lain dalam penyediaan cairan. Yang ketiga, volume air dalam tubuh relatif rendah. Yang keempat, luasnya permukaan tubuh untuk penguapan air. Kemudian kelompok yang mungkin beresiko mengalami dehidrasi yaitu pada kelompok lansia yang bergantung pada orang lain. Alasan kerentanannya yaitu yang pertama, karena kemungkinan ada kebingungan mengenai asupan cairan. Yang kedua, ketergantungan pada orang lain dalam penyediaan cairan. Yang ketiga, volume dalam tubuh relatif rendah. Yang keempat, kemungkinan dari efek terapi obat, misalnya diuretik. Kemudian ada kelompok yang mungkin berisiko pada orang yang suhu tubuhnya naik. Alasan kerentanannya yang pertama yaitu karena peningkatan kehilangan melalui kulit atau dapat berkeringat dan paru-paru dengan bernafas cepat. Yang kedua, kurangnya nafsu makan, terlalu sedikit asupan makanan yang masuk. Yang ketiga, kemungkinan adanya kehilangan air dari saluran gastrointestinal melalui muntah atau diare. Kemudian kelompok yang mungkin beresiko yaitu pada kelompok orang olahragawan. Alasan kerentanannya yaitu karena banyak kehilangan air melalui keringat untuk mempertahankan suhu tubuh. Yang kedua, peningkatan respirasi dan kehilangan air melalui paru-paru. Yang ketiga, tidak sempat atau tidak mau minum selama berolahraga. Kemudian kelompok yang dapat beresiko dehidrasi yaitu orang yang bekerja dalam kondisi panas terik. Alasan kerentanannya yaitu karena banyak kehilangan air dengan mengeluarkan banyak keringat. Kemudian ada kontribusi cairan bagi keseimbangan cairan dan bagi nutrisi, yaitu yang pertama pada jenis minuman air. Kemungkinan kontribusi gizinya yaitu cairan minum dari air tersebut sudah fluorid di beberapa tempat. Air botolan mungkin mengandung berbagai mineral. Komentar atau solusinya yaitu dengan melakukan penyediaan air di sekolah dan tempat kerja, mendorong atau mempermudah konsumsi. Jenis minuman yang kedua yaitu minuman ringan, termasuk minuman berkarbonasi dan minuman yang dapat dianjurkan. Kemungkinan kontribusi gizinya yaitu dapat mengandung banyak gula, contohnya pada
minuman cola yang mengandung asam fosfat. Solusinya yaitu dapat menyebabkan overkonsumsi pasif akan energi, kerusakan gigi dan tulang akibat fosfat. Jenis minuman yang ketiga yaitu jus buah. Kemungkinan kontribusi gizinya yaitu untuk menyediakan vitamin C dan beberapa zat fitokimia. Komentarnya yaitu atau kandungan gula dan keasaman membahayakan kesehatan gigi jika tidak diencerkan. Jenis minuman yang keempat yaitu teh dan kopi. Kemungkinan kontribusi gizi yaitu antioksidan dan fluorida dalam teh, terutama teh hijau, susu menambah nutrien. Komentarnya yaitu sering dikonsumsi secara teratur sepanjang hari, sumber yang berguna untuk dehidrasi. Jenis minuman selanjutnya yaitu susu. Kemungkinan kontribusi gizinya yaitu dapat menyediakan vitamin A, B12, dan riboflavin, serta mineral, yaitu kalsium, iodium, fosfor, magnesium, kalium. Kemudian susu yang diberi perasa, milkshake, dan probiotik semakin populer. Beberapa di antaranya mengandung tambahan gula. Jenis minuman yang terakhir yaitu ada alkohol. Kemungkinan kontribusi gizinya yaitu alkohol tersebut mungkin mengandung beberapa vitamin B. Anggur adalah sumber antioksidan. Kemudian fungsi umum saluran gastrointestinal atau GI yaitu untuk menjalankan fungsinya dengan baik, saluran GI harus disuplai dengan energi dan nutrien. Defisiensi gizi yang mempengaruhi pembelahan sel akan cepat menimbulkan dampak pada saluran GI karena sel-sel pada saluran ini berumur pendek. Fosfat, vitamin B12, riboflavin, dan niacin akan mempengaruhi efisiensi pencernaan dan absorpsi. Kemudian ada fungsi umum saluran gastrointestinal atau GI menurut M. Barasi 2007. Fungsi saluran GI yang pertama yaitu memproses makanan. Fungsi spesifiknya yaitu ingesti dengan mengunyah dan menelan. Kemudian pencernaan dengan absorpsi dan ekskresi dengan pembuangan. Dampak gangguan fungsi GI terhadap kesehatan secara keseluruhan yaitu defisiensi gizi yang dapat mempengaruhi fungsi saluran GI maupun bagian tubuh lainnya. Kemudian fungsi saluran GI yang kedua, regulasi perilaku makanan. Fungsi spesifiknya dapat berupa sinyal berasal dari mulut, lambung, dan usus halus yang terdiri atas sinyal kimia dan sinyal saraf. Dampak gangguan fungsi GI terhadap kesehatan secara keseluruhan yaitu asupan makanan keseluruhan mungkin kurang terkontrol jika tidak ada sinyal. Kemudian fungsi saluran GI selanjutnya yaitu fungsi perlindungan dan barier. Fungsi spesifiknya yang pertama, pH lambung yang rendah dapat membunuh bakteri pelapisan oleh makanan. Yang kedua, sekresi dari sistem imun bawaan seperti lisozim, enzim antibakteri, sel maut, dan makrofag. Dampak gangguan fungsi GI terhadap kesehatan secara keseluruhan yaitu dapat menghasilkan keseimbangan respon imun untuk mensterilkan organisme yang berbahaya, sekaligus mempertahankan flora normal yang menguntungkan. Kemudian, gangguan fungsi saluran GI yang berdampak pada status gizi, yaitu gangguan yang pertama berupa penyakit celiaka. Etiologinya, sensitivitas terhadap gluten dalam serealia, mungkin didiagnosis pada saat bayi atau baru muncul di kemudian hari. Gejalanya berupa atrofi villi pada usus halus yang mengakibatkan malabsorpsi dan berpotensi menyebabkan malnutrisi jika tidak diobati. Kondisi membaik jika menjalankan diet bebas gluten.
Kemudian gangguan yang kedua berupa penyakit Crohn. Etiologinya kondisi inflamasi mempengaruhi ileum terminal dan kolon, tetapi di antara lesi-lesi tersebut terdapat bagian yang normal, terkait dengan genetik, tetapi juga dipicu oleh faktor lingkungan, ditingkatkan oleh merokok. Gejalanya berupa diare atau konstipasi, demam kronik derajat rendah, mungkin berhubungan dengan anemia, defisiensi vitamin B12. Terapi dengan obat antiinflamasi atau imunosupresan, pemberian probiotik mungkin berhasil. Kemudian gangguan yang ketiga, kolitis ulceratif. Etiologinya mirip dengan CD atau Crohn, tetapi terbatas pada kolon, dan lesi inflamasinya tidak terputus, tidak menyebar melalui dinding usus. Gejalanya dapat berupa diare. Gejala lainnya mirip dengan CD atau Crohn, beresiko menjadi kanker kolon. Terapi seperti pada Crohn. Kemudian gangguan yang terakhir ada sindrom iritasi usus. Etiologinya tanpa patologi yang jelas, mungkin terdapat peningkatan motilitas, sensitivitas terhadap makanan tertentu, dan perubahan flora usus. Gejalanya dapat berupa nyeri atau perasaan tidak nyaman pada saluran GI, kembung, tetapi tanpa patologi yang jelas. Pilihan terapinya berbeda-beda untuk setiap orang dan dapat mencakup terapi perilaku, eliminasi makanan, dan probiotik. Meningkatkan asupan serat dapat bermanfaat pada beberapa kasus. Kemudian ada interdependensi antara saluran GI bagian atas dan saluran GI bagian bawah serta status gizi. Secara umum, saluran cerna manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bawah. Saluran cerna bagian atas pada GI mencakup esofagus atau saluran makanan, perut, dan duodenum atau bagian pertama pada usus kecil. Sementara saluran cerna bagian bawah dimulai dari usus besar hingga anus. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan yang melibatkan bikarbonat dan sekresi enzim dari pankreas, serta enzim yang terdapat dalam mikrofili. Selain itu, empedu yang dihasilkan oleh hati dan dilepaskan dari kandung empedu memasuki usus halus pada tahap ini. Asam empedu dibutuhkan untuk mengemulsikan lipid sebelum pencernaan lemak. Maka kegagalan produksi atau sekresi empedu juga akan mengganggu pencernaan lemak dan berakibat pada steatorea. Hal ini merupakan akibat dari penyakit hati atau penyumbatan saluran empedu yang mencegah pengeluaran empedu. Kemudian ada lambung. Lambung merupakan tempat makanan yang ditekan dan terjadi pengocokan serta dilepaskan ke dalam duodenum dengan laju terkontrol. Pada lambung ini makanan dilumatkan dalam lambung. Laju ditentukan oleh mekanisme umpan balik dari usus yang memantau komposisi isi lambung. Komponen terpenting dari isi lambung ialah kolesistokinin. Komponen kunci dari sekresi lambung ialah asam klorida, enzim proteolitik, faktor intrinsik, dan mukus. Asupan alkohol secara berlebihan juga dapat merusak mukosa lambung yang mengakibatkan gastritis kronik dan mengganggu proses pencernaan normal dengan akibat memburuknya status gizi. Pada saat lahir, otak mencakup 10% dari berat badan. Berat otak dewasa sekitar 1,4 kg dan meliputi 2% dari berat badan. Komponen-komponen otak yang berbeda-beda tumbuh dengan laju yang berbeda-beda pula, serta memiliki periode kritis yang mempunyai laju pertumbuhan tercepat dan tingkat kerentanan terbesar terhadap pengaruh negatif.
Selanjutnya, ada tabel tentang nutrien yang diperlukan untuk fungsi otak. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di situ nutriennya terdiri dari keadaan umum dari gizi kurang, peran atau efek dari kelebihan atau defisiensi, yaitu otak berukuran lebih kecil dengan jumlah DNA berkurang. Sebagian defisit berpotensi dikoreksi dengan pemenuhan gizi yang baik, mungkin sampai 18 bulan. Kemudian jalinan neuron mungkin tidak seluas yang seharusnya, sehingga mempengaruhi kemampuan kognitif serta perilaku dalam jangka panjang. Kemudian pada lipid, yaitu sekitar setengah dari lipid terdapat dalam mielin. Jumlah mielin pada orang dewasa telah dicapai pada usia 4 tahun. Pufa rantai panjang diperlukan untuk perkembangan. Bayi yang diberikan ASI memperoleh kadar pufa yang lebih tinggi daripada bayi yang diberikan susu formula. Nah, beberapa susu formula itu difortifikasi dengan asam lemak ini. Kemudian ada tembaga, yaitu diperlukan untuk sintesis mielin. Kemudian ada folat, yaitu kadar folat yang rendah dapat mengakibatkan defek tabung saraf termasuk anencefali. Selanjutnya ada iodium, yaitu defisiensi iodium menyebabkan kretinisme dan gangguan belajar yang serius. Kemudian ada besi. Defisiensi besi yang berat pada masa bayi mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif jangka panjang. Selanjutnya ada vitamin A. Asupan vitamin A yang berlebihan itu bersifat teratogenik terhadap otak. Kemudian ada alkohol, yaitu asupan alkohol yang berlebihan dapat mengakibatkan sindrom alkohol janin dengan perubahan gangguan perkembangan organ seperti otak serta abnormalitas pada perilaku dan kognisi. Selanjutnya ada peran otak dalam pengendalian asupan makanan. Hipotalamus itu berperan mengintegrasikan seluruh aspek pengendalian asupan makanan. Unsur-unsur yang terlibat yaitu informasi yang berasal dari mulut dan panca indera, kemudian lambung dan usus itu dibawa ke hipotalamus melalui impuls saraf maupun sinyal kimia. Berbagai peptida saluran cerna memainkan peran kunci dalam regulasi rasa lapar dan proses makan. Beberapa di antaranya juga ditemukan dalam otak. Aktivitas metabolik di hati dan hasil akhir yang dilepaskannya ke dalam sirkulasi darah juga berkontribusi terhadap regulasi. Selanjutnya, di situ ada peran potensial nutrisi dalam aspek perilaku pada fungsi otak. Pada tabel itu ada tentang protein dan asam lemak. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pada protein yaitu arah pengangkutan utama, yaitu dari darah ke otak. Contoh asam amino yang diangkut yaitu seperti triptofan, fenilalanin, metiolin, tirosin, histidin, arginin, dan lisin. Nah, fungsi dalam otak yaitu triptofan digunakan untuk sintesis serotonin, kemudian fenilalanin dan tirosin digunakan untuk katekolamin, kemudian histidin digunakan untuk sintesis histamin, kemudian arginin digunakan dalam produksi nitrat oksida. Kemudian dari otak ke darah itu seperti glutamat, aspartat, alanin, glisin, sistein, terutama asam amino non-esensial. Nah, glutamat ini merupakan neurotransmitter utama, terutama diangkut keluar dari otak untuk mencegah eksitasi yang berlebihan. Kemudian, asam amino lain mungkin juga berperan sebagai transmitter atau kontransmitter eksitasi, sehingga otak memerlukan mekanisme untuk mencegah tercapainya kadar yang terlalu tinggi. Kemudian ada asam lemak. Nah, ini asam lemak disajikan tabel asam lemak, peran dalam otak dan fungsi spesifiknya. Nah, yang pertama yaitu asam linokelat dan asam alinolenat. Nah, peran dalam otaknya yaitu tercakup dalam membran sebagai bagian dari molekul fosfolipid yang juga mengandung kolin. Fungsi spesifiknya yaitu mempengaruhi fluiditas atau sifat alir, membran, dan fungsi molekul yang terkait, seperti pengangkut dan reseptor. Kemudian ada asam dekoseksanoat dan asam arakidonat. Kemudian ada keseimbangan antara asam N3 dan N6. Ini digunakan dalam produksi prostaglandin dan leukotrien. Nah, fungsinya yaitu meregulasi molekul pembawa pesan kedua atau second message, mungkin berhubungan dengan kesehatan mental. Selanjutnya ada vitamin. Nah, ini vitamin bisa dilihat ya teman-teman dalam PPT ataupun makalah, bisa dibaca. Vitamin ada tiamin, riboflavin,
kemudian peridoksin, folat, vitamin B12, vitamin C, B6, kemudian vitamin A dan vitamin E. Kemudian mineral itu ada besi dan tembaga. Selanjutnya ada gangguan makanan. Yang pertama yaitu peran diet dalam perilaku dan penyakit. Peran diet dalam fungsi otak dan dalam perilaku sehari-hari. Gangguan perilaku dan penyakit banyak menarik perhatian. Nah, yang kedua yaitu anorexia nervosa. Penyakit ini mencerminkan kekurangan makanan yang paling parah dengan asupan energi yang sangat rendah selama jangka waktu tertentu yang mengakibatkan penurunan berat badan. Asupan energi mungkin ditekan lebih lanjut dengan merangsang diri sendiri agar muntah dan menggunakan laksatif. Nah, penurunan berat badan dapat dipercepat oleh tingginya tingkat pengeluaran energi. Kemudian ada bulimia nervosa. Ciri penyakit ini ialah adanya episode-episode gangguan makanan. Yang pertama yaitu peran diet dalam perilaku dan penyakit. Peran diet dalam fungsi otak dan dalam perilaku sehari-hari. Gangguan perilaku dan penyakit banyak menarik perhatian. Yang ada anorexia nervosa. Penyakit ini mencerminkan kekurangan makanan yang paling parah dengan asupan energi yang sangat rendah selama jangka waktu tertentu yang mengakibatkan penurunan berat badan. Asupan energi mungkin ditekan lebih lanjut dengan merangsang diri sendiri agar muntah dan menggunakan laksatif. Penurunan berat badan dapat dipercepat oleh tingginya tingkat pengeluaran energi. Kemudian ada bulimia nervosa. Ciri penyakit ini ialah adanya episode-episode makan berlebihan dengan asupan energi sangat tinggi, rata-rata paling sedikit 2000 kalori. Perilaku ini biasanya disertai dengan penggunaan laksatif, diuretik, dan merangsang diri sendiri agar muntah. Pada sebagian besar kasus, makan berlebih dipacu oleh kehilangan kontrol. Mungkin pula terdapat kebiasaan berolahraga secara berlebihan. Selanjutnya yaitu ada peran nutrisi dalam struktur dan fungsi mata serta defisiensi gizi terhadap fungsi mata. Yang pertama yaitu pada struktur mata yaitu pengantar tentang keterkaitan nutrisi. Nah, mata ini dipotong oleh koroid yang menyuplai nutrien melalui darah. Sklera membungkus mata bagian dalam dan terletak di antara rongga berlapis lemak yang dipotong oleh otot yang menggerakkan mata. Kemudian defisiensi tiamin dapat menyebabkan paralis otot mata dan mengganggu pergerakan mata. Lemak berfungsi sebagai bantalan penopang maka kehilangan lemak dalam mata akibat kelaparan dapat menyebabkan kerusakan akibat benturan. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi retina dan nutrisi. Teman-teman bisa sambil disimak di makalah ya. Nah, fungsi retina dalam nutrisi yaitu dalam sel batang maupun sel kerucut. Protein opsin berhubungan dengan 11 cis retinal yang berasal dari retinol. Rhodopsin yang ditemukan dalam sel batang lebih peka terhadap kekurangan retinol daripada iodopsin yang merupakan pigmen dalam sel kerucut. Nah, kemudian ada neuropatik saraf optik. Defisiensi vitamin B12 yang terjadi pada individu yang terinfeksi cacing pita ikan serta perokok berat dan peminum telah dilaporkan menyebabkan demyelinasi saraf optik dan gangguan penglihatan. Toksisitas cyanida yang disebabkan oleh diet berbasis ketela pohon juga dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik dalam keadaan defisiensi vitamin B12 karena vitamin B12 itu biasanya akan mengurangi efek toksik dan cyanida. Nah, di sini terdapat masalah-masalah yang berpotensi timbul dalam siklus retina, yaitu seperti protein pengikat retinol itu diperlukan untuk mengikat retinol ke mata. Status protein yang buruk akan mempengaruhi pembentukan rhodopsin. Kemudian, diet rendah lemak dapat menurunkan absorpsi vitamin A. Kemudian, defisiensi zinc akan mengganggu siklus visual, karena zinc diperlukan untuk sintesis opsin dan konversi retinol menjadi retinal. Kemudian sel batang banyak mengandung asam deoksahexenoat, suatu asam lemak N3 yang memberikan fleksibilitas dan mengandung peran sel batang dalam proses penglihatan. Kemudian ada retina banyak mengandung cukup banyak asam amino taurin yang menstabilkan membran sel. Kebutuhan taurin pada bayi yang baru lahir itu tinggi. Baik taurin maupun asam lemak N3 itu lebih banyak tersedia dalam ASI daripada susu formula. Meskipun beberapa produk susu difortifikasi dengan kedua zat ini. Kemudian ada makula.
Nah, kadar tinggi pigmen-pigmen karotenoid seperti zeaxanthin dan lutein ditemukan dalam makula. Kemudian ada retinopati. Nah, retinopati itu terjadi akibat kerusakan pada pembuluh darah yang menyuplai retina. Hal ini dapat merupakan akibat dari hipertensi atau penimbunan protein terglikasi di dinding kapiler pada penyakit diabetes yang menyebabkan penebalan dan kerusakan kapiler sehingga penglihatan menjadi kabur. Nah, kemudian ada lensa mata dan nutrisi. Nah, itu katarak adalah akibat dari peningkatan kekeruhan lensa, seringkali disertai dengan kehilangan kemampuan berakomodasi. Lensa mata ini terpajan oleh sinar ultraviolet dan produk pengoksidasi. Glutation dan glutation reduktase dipertahankan oleh niacin, riboflavin, dan vitamin C. Kemudian ada kornea dan konjungtiva. Bagian depan mata terpajan oleh lingkungan eksternal dan memerlukan perlindungan efektif. Konjungtiva dilumasi oleh air mata yang diekskresi oleh kelenjar lakrimal. Nah, ini integritas konjungtiva itu tergantung pada diferensiasi sel epitel yang normal untuk memelihara fungsi barisan pertahanan dan sekresi mukus. Semuanya ini memerlukan status vitamin A yang adekuat, dan defisiensi vitamin ini menyebabkan xeroflamia atau mata kering. Kemudian terjadi kegagalan produksi air mata dan mata kekurangan lisozim yang penting untuk menjaga tetap bersih. Nah, ada juga zinc terkonsentrasi dalam kornea, dan defisiensi zinc itu dapat menyebabkan edema kornea, konjungtivitas, dan serosis. Kemudian ada defisiensi riboflavin mengakibatkan penyumbatan kelenjar sebase pada bulu mata sehingga bulu mata mengalami radang dan nyeri. Dengan demikian, diperlukan gizi yang baik untuk memelihara kesehatan mata dan fungsi mata. Tidak hanya itu, kesehatan mata juga mencerminkan status kesehatan seseorang karena banyak defisiensi atau kelebihan gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada dan salah kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.